Jawa Tengah ini merupakan Jawanya Jawa, pakunya Nusantara. Jawa Tengah itu adalah 18,6% sumbangan daripada pangan di Indonesia. Sudah tidak ada public complaint, sudah clear. Jadi clear semua, tidak ada kekurangan pupuk. Hampir 5.000 anak-anak yang putus sekolah kita biayai, kita gratiskan itu. Disurvei oleh kita, memang rumahnya itu betul-betul sudah tidak layak huni. Maka per kakak ini biayanya adalah 20 juta untuk memperbaiki. Dan melakukan kerja-kerja bareng untuk memperbaiki rumah itu sendiri, biayanya dari kita. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Wahyu. Sudah hadir bersama kita Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Selamat datang Pak. Ya, apa kabar ya Pak? Kabar baik Mbak Wahyu. Tadi sebelum kita kesini sudah ngobrol-ngobrol dulu, itu sambil santai-santai. Harapannya kita di obrolan kali ini lebih santai dan apa saja yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan yang sudah Bapak lakukan untuk Jawa Tengah, kita akan kupas di 30 menit ke depan. Oke, bagaimana kemudian Bapak bisa menjelaskan ke sahabat Kompas.com kira-kira visi Jawa Tengah maju itu dan berkelanjutan untuk menjadi Indonesia emas itu dalam konteks kebijakan yang diambil selama ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Wahyu. Jadi kita mengetahui bahwa Jawa Tengah ini adalah Jawanya Jawa. Jadi Central of Java. Jawa Timur, Jawa DKI, Jawa Barat. Dia merupakan pintu masuk di wilayah kita, tetapi adanya di masing-masing wilayah, tetapi yang paling sentral Jawa Tengah. Sehingga kita selama saya menjabat sebagai gubernur, ini sudah hampir 89 hari ya. Artinya Jawa Tengah ini merupakan Jawanya Jawa, pakunya Nusantara. Jadi Indonesia itu besar, maka Pulau Jawa adalah pakunya, adalah Pulau Jawa. Tapi Pulau Jawa sendiri punya paku yaitu Jawa Tengah, sehingga kita harus mempunyai visi misi yang ke depan secara berjenjang, berlanjut dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun Jawa Tengah secara parsial, tapi harus together we can, bersama-sama kita bisa. Di mana Jawa Tengah visi kita adalah bagaimana Jawa Tengah itu maju, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Maju, apa yang kita lakukan maju? Tentu maju dalam pengertian potensi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, swasembada pangan ini untuk menopang industri. Jadi majunya nanti harus mempunyai karakter secara berjenjang berlanjut. Contoh misalkan tahun 2025 kita menggenjot infrastruktur dari mulai provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat desa. Infrastruktur kita habisin. 2026 meningkat menjadi swasembada pangan. 2027 terkait dengan wisata dan lain sebagainya. Sehingga program-program maju ini harus secara bertahap dan berlanjut yang tidak bisa dilakukan oleh gubernur sebagai pengendali wilayah, fungsi koordinator dan pengawasan, tetapi harus diintegrasikan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah 30 kabupaten kota. Dan berkelanjutan apa yang kita lakukan? Satu, bahwa berkelanjutannya kita akan melanjutkan program-program kegiatan yang telah dilakukan oleh para gubernur terdahulu dengan cara melakukan kegiatan yang baik. Tentu banyak evaluasi yang kita lakukan sesuai dengan visi misi yang akan kita lakukan ke depan, sehingga kita dalam hal membangun Jawa Tengah berkelanjutan adalah melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, sekaligus mengintegrasikan program-program dari 136 program yang kita lakukan. Tentu rule-nya nanti, puncaknya nanti adalah Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia, terutama di tempat kita, 2025 tentu akan menjadi pijakan awal bahwa masyarakat Jawa Tengah harus bisa menyongsong Indonesia Emas 2045. Visinya begitu, Pak. Oke, menarik tadi ya, maju dan berkelanjutan, Pak. Jawa Tengah masih mencatat angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Nah, apa langkah konkret yang Bapak lakukan, kemudian yang terukur ya Pak, yang dapat menurunkan angka kemiskinan ini hingga 1 atau 2 tahun ke depan, dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Kemiskinan Jawa Tengah, ya saya bukan prihatin ya, ini konsekuensi yang harus kita reduksi dan menjadi suatu pembelajaran kita untuk lebih giat. Jadi 9,58 itu angka kemiskinan kita di atas nasional. Dan di antara Pulau Jawa itu yang termiskin Jawa Tengah.
Kemudian ini yang menjadi tantangan. Maka apa yang kita lakukan? Kalau bahasa Jawa itu ya sandang pangan papan ya. Itu adalah layanan dasar dan infrastruktur dasar yang harus kita genjot. Kemudian infrastruktur dasarnya apa? Di situ ada bagaimana infrastruktur seperti yang sampaikan tadi Mbak sama pemirsa sekalian bahwa infrastruktur dasar itu harus kita genjot terkait dengan satu infrastruktur pendidikan. Kemudian infrastruktur swasembada pangan, kemudian infrastruktur sumber daya manusia, kemudian infrastruktur terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus meningkatkan layanan dasar. Layanan dasar itu apa? Satu, kebutuhan pokok harus kita reduksi untuk tidak mahal dan bisa terjangkau dengan melakukan kegiatan operasi-operasi pasar. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan terkait dengan sanitasi dasar. Di Jawa Tengah itu hampir 14% terkait jambanisasi kurang. Kemudian kebutuhan air minum 19%. Kita sudah punya upaya, diantaranya adalah bagaimana desalinasi kita masifkan, perda-perda kita perbaiki terkait dengan kebutuhan air dan lain sebagainya. Kemudian spam kita masifkan di seluruh kabupaten kota sehingga kebutuhan itu terpenuhi. Termasuk kebutuhan sekolah. Kita punya hampir 2.800 sekolah, maka infrastrukturnya harus kita perbaiki. Dengan jalan begitu, maka anak-anak kita sudah bisa terjangkau untuk sekolah, termasuk yang miskin ekstrim. Jadi miskin ekstrim di tempat kita, Bu, 2024 itu hampir 1.800.000 kita bangun RTLH. Jadi rumah layak huni yang sebelumnya itu sudah ada, kita tingkatkan dengan biaya fiskal yang dari kita. Dan ini kita lakukan pada periode saya 2025 hampir 17.000 rumah untuk mengangkat mereka yang miskin ekstrim. Nah, dari semacam inilah kerja-kerja kolaboratif ini yang kita telurkan program sampai di tingkat kabupaten kota. Memang Mbak Wahyu bahwa kita jabat itu kan bukan Superman ya, artinya tidak serta-merta semuanya bisa kita lakukan. Kemudian upaya kita apa? Kita harus menggandeng Civitas Academy. Jadi rektor di Jawa Tengah sudah melakukan MOU untuk kita. Contoh kita libatkan KKN tematik, kemudian Civitas Academy Tridharma perguruan tinggi kita libatkan untuk Jawa Tengah. Kemudian yang kedua kita lakukan kerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini kementerian sudah hampir 26 kementerian sudah saya undang ke Jawa Tengah untuk kita membangun kita. Termasuk DPR RI. Jadi DPR RI yang ada di Senayan, kita punya program namanya Senayan Berlian kita itu, kita tarik ke wilayah kita, mau komisi 1, komisi berapapun kalau dia DPR RI-nya dari Jawa Tengah, saya bawa ke Jawa Tengah untuk membangun. Termasuk kampus, kemudian termasuk media massa, kemudian yang terakhir adalah termasuk dari wirausaha dengan CSR-nya kita punya. Sehingga kemiskinan yang sudah terprogram itu kita keroyok bersama-sama dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah. Demikian, Pak. Mensinergikan seluruh kekuatan supaya tadi ya Pak, mempercepat proses dan membantu tadi mengatasi masalah yang ada. Bagaimana dengan kondisi UMK Jawa Tengah yang saat ini relatif rendah ya Pak ya, sementara harga kebutuhan dasar masyarakat sekarang cenderung meningkat. Nah, apakah ada upaya untuk mendorong peningkatan UMK tadi Pak? Satu sisi ya UMK kita itu tidak bisa dibebankan kepada wirausaha atau investasi. Jadi satu lain kita harus mempunyai hubungan industrial. Jadi hubungan industrial untuk menentukan UMK itu satu usaha atau investasi atau perusahaan. Yang kedua buruh dan yang kedua adalah pemerintah. Tiga kompartemen ini yang harus rapat untuk menentukan upah UMK itu sendiri. Di Jawa Tengah ini memang rendah, tapi justru ini yang menarik para investor di tempat kita. Jadi gubernur itu merupakan seorang komandan tukang jualan. Tapi bahasa kerennya itu apa namanya? Manajer investasi. Jadi kita jualan aja, kita jual mereka untuk gitu. Terus apa yang kita lakukan? Yang pertama untuk mereduksi bahwa upah rendah, satu kita sudah punya daycare. Jadi perusahaan-perusahaan itu kita siapkan daycare bagi para buruh untuk menitipkan anaknya mana kalau dia kerja. Kemudian kita bentuk namanya koperasi.
Jadi koperasi-koperasi buruh di Jawa Tengah pada saat May Day kemarin, itu kita launching bahwa kebutuhan para buruh itu harus langsung dari produsen, sehingga mereka tercover. Dengan begitu mereka akan merasa diorangkan dengan UMKM rendah, tapi kebutuhan terpenuhi. Termasuk kita turunkan upah kendaraan. Kalau biasanya itu 2.000, kemudian para buruh itu cukup 1.000 untuk menaikkan, dan itu sudah kita lakukan di tempat kita. Dengan jalan upah buruhnya kita perhatikan, kemudian meskipun rendah tapi kebutuhan terpenuhi, di sisa lain akan meningkatkan investor yang akan datang ke tempat kita. Jadi investor kita tertarik dengan potensi wilayah, satu, dari segi keamanan terjamin, dua, perizinan gampang, tiga, dengan upah buruh murah dan mudah, dan yang terakhir adalah jaminan daripada investasi akan datang ke tempat kita. Ini peluang, dan itu adalah yang harus kita tangkap. Begitu. Menarik tadi ya, bahwa menyiapkan, melibatkan berbagai pihak gitu tadi ya, sampai kemudian ada inisiatif atau tindakan untuk membuat daycare gitu ya. Nah, menarik tadi yang soal pendidikan juga ya Pak ya. Bagaimana tadi Bapak bilang dari DPR juga ditarik untuk membantu gitu ya. Seberapa besar sebenarnya artinya kepedulian terhadap pendidikan gitu ya, yang kemudian akhirnya membuat Bapak merasa orang-orang yang berasal dari Jawa Tengah itu harus dilibatkan secara menyeluruh gitu. Nah jadi kalau saya melihat nih, nggak cuma masalah itu tadi ya, kita sudah bahas juga yang tadi Bapak di awal, itu masalah pendidikan, kemudian tadi masalah kemiskinan. Nah hal lain yang adalah masih sulit mengakses pendidikan karena masalah infrastruktur tadi Bapak sempat sebutkan tadi ya, kemudian guru. Nah, apa strategi yang tadi Bapak sampaikan lebih rincinya lagi selain tadi meminta anggota-anggota DPR untuk bantu? Jadi infrastruktur usaha pendidikan ini adalah mandatori. Jadi mandatori yang pembagian dana itu adalah 20%, Bu. Jadi 20% mandatori untuk pendidikan itu nggak bisa diganggukan. Dan itu kita gunakan untuk apa? Satu, membangun masalah infrastruktur sekolah itu sendiri. Jadi infrastruktur sekolah ini dari mulai SLTA, kemudian SMA, kemudian SLB yang merupakan tanggung jawab daripada pemerintah provinsi, kita genjot untuk kegiatannya. Yang kedua, kita punya SMA yang unggulan. Jadi di masing-masing kecamatan itu untuk mereduksi zonasi, dia punya SMA unggulan di masing-masing kecamatan untuk menampung masyarakat-masyarakat kita yang tidak terkena zonasi yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa ke sana. Kemudian yang ketiga, di SMA yang kita tunjuk, kita juga akan sudah hampir 5.000 anak-anak yang putus sekolah, kita biayai. Kita biayai dengan biaya APBD untuk mereka bisa sekolah kembali, kita gratiskan itu. Dan rata-rata tidak hanya untuk sekolah untuk SMA negeri, kita kerjasama kemitraan dengan SMA swasta, sehingga mereka bisa terangkat kembali. Tetapi yang tidak kalah penting adalah masalah guru. Jadi program guru di wilayah Jawa Tengah itu hampir 12.000 kita kekurangan guru. Langkah yang kita lakukan, satu, tidak ada penumpukan guru yang itu basisnya di perkotaan. Dia harus punya pemerataan berdasarkan disebar ke berbagai wilayah. Kemudian yang kedua, kita angkat guru yang sifatnya upahnya ya sekelas UMK lah, Bu. Jadi guru itu kita angkat secara guru yang diangkat secara honorer atau PPK kita libatkan kembali, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan guru itu sendiri. Dan itu langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga mereka tercover. Termasuk penambahan jam pelajaran apabila guru itu masih kekurangan dalam hal mengajar. Itu yang kita lakukan. Tadi Bapak bilang sekolah khusus itu ya? Itu di level SMA, Pak? SMA. Oh, Nah, langkah konkret apa lagi yang diambil oleh Pemprov, kemitraan dengan SMA atau SMK swasta tadi Bapak sebut ya, itu untuk meningkatkan daya tampung siswa. Bagaimana kemudian Bapak memantau bahwa tadi disampaikan program itu juga gratis ya Pak? Gratis. Nah, itu betul-betul diimplementasikan secara efektif dan memang merata di seluruh Jawa Tengah. Ada metode khusus yang Bapak lakukan?
Satu yang kita lakukan itu begini. Jadi SMA swasta ini kita punya jatah porsi, Bu. Jadi anak-anak ini kita masukkan kepada SMA yang sudah kita titipkan. Jadi kemitraan itu kita titipkan kepada SMA swasta yang cadangan untuk mereka masuk itu cukup. Jadi 5.000 dari jumlah kursi yang tahun ini kita lakukan itu mampu untuk menampung. Dan itu sudah kita kerjasamakan, termasuk biaya fiskalnya kita lakukan. Sehingga secara tidak langsung, tidak ada lagi masyarakat kita yang putus sekolah, terutama yang miskin ekstrim, yang tidak sekolah. Karena miskin ekstrim itu tidak hanya karena putus sekolah, tapi kebiasaan. Ada di daerah tertentu yang dia cukup SMP, setelah SMP itu SMA sudah kerja dia. Jadi tradisi-tradisi itu harus kita kikis dengan cara apa? Kita sekolahkan kembali, termasuk sekolah-sekolah paket C dan lain sebagainya. Sehingga tidak langsung layanan dasar pendidikan ini kita angkat untuk mereduksi daripada kekurangan pendidikan yang di wilayah kita. Ada seleksi khusus untuk itu, Pak? Ada ya? Ada. Oke, baik. Soal kartu zilenial, ya saya baca dari program yang ada, Bapak boleh gambarkan seperti apa sih itu kan diharapkan membuka lapangan kerja buat anak-anak muda ya. Tadi Bapak udah bilang pendidikan, coba kemudian diharapkan semua yang tadinya hanya lulus sampai SMP bisa ke SMA atau SMK. Nah, bagaimana dengan lapangan kerjanya? Dengan kartu ini, apakah memang efektif, Pak, data yang ditunjukkan? Apakah kemudian melihat banyak lulusan masih kesulitan kerja atau seperti apa? Jadi di Jawa Tengah itu sebenarnya lowongan pekerjaan banyak. Yang kurang adalah bagaimana sumber daya manusia itu mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja itu. Sehingga secara langsung kita harus membentuk BLK itu programnya dari dinas kita maupun dari kementerian. Bagi anak-anak kita bisa masuk ke sana jadi siap kerja. Artinya ini harus kita tangkap, maka di masing-masing kecamatan di wilayah Jawa Tengah sudah saya sampaikan kepada para bupati untuk bikin SK di kecamatan berdaya yang isinya di dalamnya itu adalah anak-anak muda. Dengan kartu zilenial itu mereka berkumpul, kemudian punya program, kemudian diaplikasikan program itu untuk ekonomi kreatif bisa untuk mereka. Kemudian kesempatan kerja untuk petani bergaji bisa, kalau itu pertanian. Kemudian untuk UMKM bisa. Kemudian untuk perempuan berdaya bisa. Kelompok disabilitas bisa. Yang tempatnya itu di kecamatan. Jadi kartu itu kita gunakan di seluruh kecamatan yang sudah ada SK-nya dari para bupati. Jadi kecamatan itu kita siapkan, sarananya dari kita, programnya dari kita, dan nanti tinggal mereka akan kita BLK-kan di sana untuk melakukan kegiatan itu. Itulah yang kita lakukan. Karena di Jawa Tengah itu hampir 56% kelompok milenial dan zilenial di tempat kita. Dan ini potensi yang harus kita tangkap untuk ke depan harus berdaya mereka. Demikian. Ada syarat khusus untuk bisa mendapatkan kartu itu, Pak? Nggak ada, tidak ada. Ya, jadi semua bisa mendaftar. Bisa mendaftar. Baik. Kemudian saya beralih ke potensi wisata nih, Pak. Ya, begitu banyak tempat wisata di Jawa Tengah, gitu ya. Bagaimana usaha atau mungkin rencana-rencana program-program untuk kemudian memberdayakan lokasi-lokasi wisata supaya menjadi lebih efektif dan menarik buat para wisatawan. Jadi PAD kita ini tidak bisa mengandalkan dari wilayah yang itu dari pajak, kemudian dari distribusi maupun pendapatan lain. Tapi yang diantaranya yang paling pokok, yang mudah dan tidak pernah terkena resesi adalah wisata. Kita punya program 1000 desa wisata. Jadi 1000 desa wisata itu sudah kita tunjuk, programnya dari kita, di bawah dinas kita, di mana wisata-wisata itu di bawah binaan para kabupaten kota di masing-masing desa. Termasuk kita punya aglomerasi wisata, baik itu wisata yang sifatnya terkonek di antara beberapa kota untuk kita jadikan satu. Jadi paket-paket wisata ini kita kembangkan kembali, sehingga secara tidak langsung akan menambah daya ungkit di masing-masing desa, di mana desa itu menjadi destinasi wisata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga banyak wisata-wisata yang ramah muslim.
Di sana ada keraton, ada Kasunanan dan lain sebagainya. Ini tidak hanya untuk potensi wisata lokal, tetapi dengan serumpun menjadi potensi internasional. Contoh misalnya dari Malaysia, dari Arab Saudi, wisata ramah Muslim dengan disediakan tempat untuk beribadah, kemudian makanannya makanan halal, kemudian di situ ada situs kebudayaan terkait dengan masyarakat Muslim. Secara tidak langsung mereka akan mampu menarik, meningkatkan wisata baik tourism maupun PAD-PAD wilayah kita. Dan itu kita gandengkan di seluruh kabupaten kota, mampu kita melakukan itu, Bu. Luar biasa. Dengan tadi 1000 desa wisata ya. Bagaimana kemudian Bapak mengkaitkan atau kemudian mempersiapkan untuk transportasinya misalnya Pak. Jadi karena ketika ada satu destinasi tetapi kemudian sulit dijangkau, itu jadi permasalahan tersendiri ya Pak. Dalam hal ini seperti apa yang Bapak rencanakan? Satu, kita punya aglomerasi. Jadi aglomerasi itu sudah aglomerasi itu adalah untuk menciptakan perekonomian baru. Dari mulai Solo Raya berarti ada 7 kabupaten kota, Semarang Raya berarti ada 6 kabupaten kota, kemudian Kedu Raya itu ada 7 kabupaten kota, kemudian Pekalongan Raya itu ada 8 atau 6 kabupaten kota. Nah, masing-masing aglomerasi ini akan terkoneksi dengan adanya transportasi. Maka banyak kita perpanjang terkait dengan Trans Jateng. Jadi kendaraan-kendaraan Trans Solo sudah ada, Trans Jateng itu sampai Kendal ada, dan itu akan kita perbanyak. Dan ini masih kita rapatkan karena apa? Di situ terkait dengan trayek. Saya tidak pengen dengan adanya aglomerasi, kemudian dengan trans yang kita punya ini nanti mematikan ekonomi daripada trayek-trayek kendaraan yang sudah ada. Tentu ini terkait dengan infrastruktur jalan. Makanya di infrastruktur 2025 ini jalan provinsi sudah kita perbaiki, nasional sudah, tinggal kabupaten kota kita konekkan. Secara tidak langsung kalau infrastrukturnya ada, kemudian transportasinya sudah jelas, maka akan bergeraknya orang dan barang akan mudah terjangkau di sana. Demikian, Mbak. Menarik tadi kalau ternyata dikoneksikan dengan trayek-trayek tadi ya Pak ya. Apakah kemudian ini bekerja sama juga dengan pihak swasta? Sementara ini swasta dengan BUMD kita semuanya jalan. Jadi swasta kita punya BUMD terkait dengan 11 BUMD untuk mendukung kegiatan ini. Kemudian swasta tentu kita akan menggunakan dari HIPMI, kemudian dari Kadin yang ikut serta dalam hal CSR untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pak. Berapa kali melihat di berita itu ya banjir besar terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah gitu ya. Ini bisa menunjukkan bahwa ada lemahnya di infrastruktur dan penanganan bencana. Langkah strategis apa yang kemudian Bapak lakukan dan investasi apa yang kemudian akan diberikan untuk meningkatkan proses perbaikan infrastruktur ini, Pak? Yang pertama, banjir menjadi konsen kita. Dan pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri, Bu. Terkait dengan misalnya alur sungai, kita harus, itu adalah kewenangan pusat, dalam hal ini BWSO di bawah Kementerian PU, yang ini harus kita kerjasamakan dalam rangka normalisasi sungai. Kemudian yang kedua, di tingkat provinsi juga termasuk kalau garis pantai itu pemerintah pusat sudah menyiapkan terkait dengan giant seawall untuk kegiatan itu. Kemudian upaya Pemprov apa? Maka kita harus mensinergiskan kegiatan ini sehingga tidak terulang. Contoh misalkan upaya-upaya pencegahan preemptif yang kita lakukan, kita membuat namanya Magri Segoro. Jadi upaya pencegahan itu mangrove, bupati wali kota yang punya garis pantai, dia wajib untuk melakukan terkait dengan Magri Segoro dengan penanaman mangrove. Kemudian pengurangan sumber air. Jadi air tanah di tempat kita kan banyak yang kita gunakan, baik itu untuk konsumsi rumah tangga, kemudian konsumsi industri. Kita harus kita perdakan. Kita evaluasi pengambilan air tanah untuk dibatasi dengan perda yang sudah kita siapkan. Kemudian jalan yang selanjutnya adalah merubah. Jadi di tempat kita gandeng Undip untuk membuat desalinasi.
Jadi air payau kita rubah menjadi air bersih yang sudah kita siap saji. Daerah Sayung, kemudian Pekalongan, kemudian di daerah Demak sudah kita terapkan. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik masyarakat kita terkait dengan tanggap bencana. Jadi tanggap bencana ini sudah sampai di level desa. Artinya di desa-desa itu sudah kita menjadi tanggap bencana pada personil-personil yang dibimbing oleh BPBD kita, termasuk tanggap bencana tingkat provinsi secara langsung. Sehingga kerja-kerja teamwork inilah yang nanti bisa mengisi kegiatan ini. Tetapi prinsip integrasi pemerintah pusat, kemudian provinsi, sampai kabupaten, kota, desa, ini harus bersama-sama. Tidak bisa kita menyelesaikan bencana ini secara simultan sendiri. Karena apa? Pancaroba kita tidak bisa tentu arah, curah hujan kita tinggi, kemudian kita tidak tentu kapan itu bisa dilakukan dan lain sebagainya. Sehingga kesiapan inilah yang kita lakukan secara tidak langsung akan membantu penyelesaian permasalahan terkait banjir itu sendiri. Oke, baik. Program yang Bapak sampaikan itu ketika menjanjikan 1 kakak 1 rumah, Pak. Berapa target rumah yang akan dibangun per tahun, kemudian proses pembiayaannya seperti apa, dan bagaimana bahwa Bapak memastikan pembangunan ini tidak berhenti atau mangkrak di tengah jalan. Jadi 2024 itu Pak Gubernur dulu yang lama itu sudah membangun 1.800.000 rumah layak huni. Jadi RTLH ini 1 KK 1 rumah layak huni. Bukan bangun rumah, Mbak. Jadi memperbaiki rumah. Syaratnya dia harus rumah sendiri. 2 rumah itu tidak sengketa. Kemudian disurvei oleh kita memang rumahnya itu betul-betul sudah tidak layak huni. Maka per KK ini biayanya adalah 20 juta untuk memperbaiki. Kemudian 2000 masih tersisa itu. Jadi hasil survei DPS kita masih ada hampir 1 juta lebih rumah kita yang harus kita kerjakan. Untuk tahun 2025 kita anggarkan dengan fiskal kita hampir 17.000 rumah. 17.000 rumah RTLH yang kita lakukan. Termasuk kita akan gandeng juga dari Babinsa, Babin Kamtipmas untuk mendata dan melakukan kerja-kerja bareng untuk memperbaiki rumah itu sendiri, biayanya dari kita. Nah, gitu. Dan saya sudah lapor kepada kementerian, dalam ini Pak Menterian Pak Ara ya, bahwa kita nanti akan keroyok bareng-bareng di wilayah kita sekaligus mendukung 3 juta rumah sebagaimana kebijakan daripada pemerintah pusat. Dan sudah bisa kita lakukan. 3 juta rumah 3 juta rumah. Oke, baik. Hal lain yang kemudian tadi Bapak sampaikan adalah mendorong tadi pertanian juga ya Pak. Nah, mengatasi kendala distribusi pupuk dan subsidi solar juga ya Pak ya, supaya tepat sasaran pada petani dan nelayan, itu apa yang Bapak lakukan? Pupuk di Jawa Tengah sudah tidak ada public complaint, sudah clear. Jadi clear semua, tidak ada kekurangan pupuk. Jadi pupuk bersubsidi adalah pupuk pembatasan pupuk kepada masyarakat sebagai gapoktan. Jadi pupuk Indonesia itu sudah langsung kepada para gapoktan yang disesuaikan dengan RDKK. RDKK itu kebutuhan pupuk bagi kelompok tani. Artinya subsidi pupuk itu sudah cukup dan tepat sasaran. Kalau tahun kemarin memang masih ya manajemen, tapi kalau yang sekarang karena kebijakan Pak Presiden itu bahwa negara yang kuat adalah berdaulat pangan, maka kita harus swasembada pangan. Jawa Tengah itu adalah 18,6% sumbangan daripada pangan di Indonesia. Jadi 2024 itu 8,9 juta ton dari Jawa Tengah. Itu cukup. 2000 yang tahun ini kita ditargetkan 11 juta ton dan sampai terhitung bulan sekarang kita sudah 4,9 juta ton. Artinya target tahun depan 11 juta ton sanggup di tempat kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Maka dari mulai benih tanam, kemudian pupuk, kemudian hasil panen, sampai penjualan itu sudah terstruktur. Bulog sudah menjamin hasil panen. Pupuk sudah kita siapkan, tidak ada kendala. Kemudian yang ketiga adalah benih sudah dibantu lewat APBD dan lain sebagainya. Dan di Jawa Tengah tidak ada permasalahan. Mungkin yang kita siapkan adalah bagaimana nanti Mongso 3 itu musim kemarau. Ini sudah saya rapatkan dengan seluruh para bupati wali kota
untuk pada saat nanti kekurangan air kita sudah mempunyai potensi wilayah. Ada pompanisasi, kemudian ada embung dan lain sebagainya. Yang secara tidak langsung di seluruh kabupaten kota sudah punya potensi dan problemnya apa yang kita lakukan. Sehingga tidak hanya pupuk itu kita lakukan. Kemudian solar. Solar subsidi ini adalah bagaimana mendekatkan solar itu kepada para nelayan yang kita punyai. Yang kita lakukan adalah ada beberapa pengajuan SPBU yang di tempat muara para kapal itu ada. Kebanyakan kelemahan di tempat kita adalah SPBU kita itu tempatnya di kota atau jauh dari nelayan. Itu akan menambah biaya daripada mereka. Kita tambahkan solar-solar bersubsidi kita adalah di tempat-tempat bagaimana nelayan itu bisa mengambil secara langsung. Itu diantaranya salah satu kiat untuk mempermudah solar itu tepat sasaran kepada masyarakat kita di nelayan. Demikian, Pak. Untuk distribusi solar tadi yang tadi Bapak sampaikan supaya menjangkau tepat pada tadi ya nelayan gitu ya, apakah kemudian itu menjadi tambahan biaya atau memperbesar biaya karena proses distribusi tadi, Pak? Tidak, kita hanya tinggal mengajukan. Hanya tinggal mengajukan. Jadi yang berhak kan dari Pertamina ya, tentu ini harus dipetakan berdasarkan wilayah. Contoh Cilacap itu sudah menjadi tempat untuk kita tambah. Kemudian di daerah mana lagi Juwana dan lain sebagainya. Kita sanggup untuk menyelesaikan terkait dengan solar itu. Siap. Baik, Pak. Rasanya pertanyaan saya semua sudah terjawab dengan oleh Bapak ya. Dan satu hal yang saya belajar dari perbincangan kita hari ini adalah Bapak tidak bekerja sendiri. Ya, melihat kekuatan berbagai pihak, kemudian bekerja bersama menyatukan supaya tujuan tercapai. Gitu ya. Itu yang sangat menarik buat saya dan mungkin Bapak bisa memberikan kata-kata untuk sahabat kompas.com yang menyaksikan siaran ini, Pak, gitu ya, supaya siapapun yang melihat artinya dapat mengambil manfaat dan positif dan sekaligus tahu sebenarnya apa saja program yang kemudian sudah Bapak lakukan untuk perbaikan di Jawa Tengah. Baik, terima kasih para pemirsa sekali Kompas bahwa hari ini saya sudah diundang di tempat kita. Oleh karena itu saya menghimbau kepada para pemirsa, marilah kita kerja-kerja yang panterhenik. Bersama-sama kita bisa, together we can, bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang kita cintai. Demikian, Pak. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Baik sahabat kompas.com, ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Ahmad Lutfi dalam program Nusaraya sudah selesai. Saya Wahyu pamit undur diri dalam program ini. Kita ketemu lagi di program Nusaraya berikutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.